Ibu saya kondisi fisiknya sudah agak sakit, baru saya diperintahkan untuk meneruskan usaha kombyang ini. Karena sayang, usaha yang sudah lama dirintis, kalau saya tidak mau meneruskan, nanti akhirnya hilang, sudah nggak ada lagi yang namanya kombyang. Karena kombyang itu satu-satunya yang memproduksi itu hanya ibu saya pada saat itu. Saya Hari Haryono, pemilik dari usaha kuliner kombyang. Alamat saya di Penjalan nomor 24 Nggandekan, Solo. Kombyang saya meneruskan dari usaha ibu saya, Ibu Hadi, yang terkenal dulu namanya Kombyang Ibu Hadi. Terus ibu saya mulai usaha kombyang ini tahun 1975, pada saat itu saya masih TK. Ibu saya meneruskan usaha dari adiknya, berarti om saya, dari tahun 1975 sampai dengan 2008, kemudian saya disuruh untuk meneruskan usaha kombyang. Yang saya tahu ya dari orang tua saya bahwa kombyang itu pada saat itu dibikin untuk tentara China yang perang, karena kombyang itu tahan lama. Jadi kalau mau pergi berperang gitu, yang dibuat bekal itu kombyang. Itu cerita yang saya dengar dulu. Rekor itu pernah saya 15 kali, jadi 15 kali masak ya, 15 kali produksi. Sekali produksi dalam satu tungku itu rata-rata sekitar 200 biji ya. Ya bisa sampai segitu pernah. Kalau dulu Imlek itu waktu ibu saya itu ribuan, karena kombyang pada saat itu untuk semacam apem, jadi buat apa ya, sajen, sesaji apa-apa itu ya. Jadi buat apem yang untuk sembahyang Chinese dulu, waktu saya masih SD SMP itu masih. Tapi kesini sudah Imlek itu ada tambahan pesanan, tapi sudah nggak seperti waktu ibu saya dulu. Kombyang itu dalam mengkonsumsi atau memakannya itu biasanya dibarengi dengan makanan lain, itu pia-pia. Jadi kombyang itu dibelah tengahnya dari pinggir itu, terus dalamnya dikasih pia-pia. Kalau pia-pia yang produksi dari tetangga yang lain. Selain itu kombyang itu bisa dipotong, jadi dipotong kecil-kecil langsung digoreng seperti kita menggoreng tempe atau bakwan. Itu bisa karena kombyang itu sudah dibumbuin. Dengan Mas siapa nih? Dengan Dika. Mas Dika dari mana nih? Dari Solo aja sih. Oh, dari Solo aja? Iya. Ini udah lama langganan kombyang di sini? Udah lama. Dulu sekian 5-6 tahunan sih. Oh, 5-6 tahunan. Gitu. Ini memang beli buat sendiri atau buat apa nih? Beli sendiri sih, kadang juga buat oleh-oleh buat keluarga yang dari luar kota juga. Udah tahu ya datangnya jam segini ya? Iya, jam 1, jam setengah 2 gitu. Ini ngomong-ngomong gimana rasanya nih? Rasanya gurih sih ya, karena saya juga suka asin, jadi lebih banyak bisa menikmatinya. Oh gitu? Iya. Biasanya dimakan biasa aja atau bisa dipakai minum apa gitu? Dimakan biasa sih kan, kayak ada lapis, ada dipotong gitu, jadi ya? ada isinya pia. Itu yang dijual juga beda tempat, itu kan kayak hamburger cuma isinya OT-OT itu ya? Sama seperti itu. Oh ternyata juga pakai itu juga, Iya, beli itunya pakai juga. dia juga, iya. Oke, siap. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Sekarang 1.500 sama 3.000 kalau untuk bakul. Kalau untuk pembeli ya 2.000 sama 4.000. 2.000 yang kecil, 4.000 yang besar. Itu macam-macam, rata-rata sih 2.500 bakul jual itu 2.500. Kalau reseller kan dia untung dijual lagi ke penjual.
Jadi pasti dia ngambilnya juga dari 1.500 ke 1.750, baru nanti dijualnya 2.000 sampai 2.500. Kalau reseller kan dia dijual lagi, diambil penjual lagi. Diambil mulai jam setengah 3 pagi, tengah-tengah pagi. Kalau untuk produksinya mulai kurang lebih setengah 12 sampai jam setengah 6 pagi. Dalam pembuatan tuh prosesnya sudah ada yang ambil. Jadi kalau diambil pertama itu setengah 3 itu kurang lebih 300 sampai 400 biji. Kemudian ada reseller lah ataupun bakul itu ngambil ke sini. Terus nanti dari jam setengah 5 pagi dikirim ke daerah pasar Ledok Sari sama pasar Legi. Terakhir dikirim jam 6 pagi ke pasar besar. Ibu saya kondisi fisiknya sudah agak sakit, baru saya diperintahkan untuk meneruskan usaha Kombyang ini. Karena sayang usaha yang sudah lama dirintis, kalau saya tidak mau meneruskan nanti akhirnya hilang, sudah nggak ada lagi yang namanya Kombyang. Karena Kombyang itu satu-satunya yang memproduksi itu hanya ibu saya pada saat itu. Dan sekarang ya saya yang meneruskan untuk usaha Kombyang ini. Karyawan saya ada 4 orang, 5 sama saya, 4 orang. Kombyang ini pernah diliput dari Trans TV, Trans 7, Kompas TV, TA TV, itu pernah meliput Kombyang pada saat itu. Untuk saat ini tepung terigu yang kita perlukan itu kurang lebih 75 kg, jadi 3 sak. Bahan yang digunakan untuk pembuatan Kombyang itu nomor 1 tepung terigu, yang kedua ada bawang putih, terus ada soda kue, ada gis, ada wijen, dan untuk pembakarannya menggunakan kayu bakar. Proses pembuatan Kombyang untuk pertama kali kurang lebih untuk adonan itu 16 kg tepung dicampur dengan kurang lebih 1 cangkir ukuran yang sudah kita punya itu, bumbu yang sudah diaduk, sudah dijadikan satu, diantaranya ada bawang putih, soda kue, dan gis. Terus diuleni ya, diadon itu, diaduk, terus dikasih minyak, baru kita proses untuk pembuatan kombyangnya. Setelah itu tungku dipanaskan dulu, kayunya diambil, dibersihkan dulu, baru kombyang dikasih wijen, terus prosesnya dimasukkan ke tungku, baru dimasak. Kurang lebih prosesnya dari pertama sampai matang itu 1 jam. Kalau kombyang ini kan beda, karena dia dimulai dari tengah malam sampai pagi. Bedanya di situ. Kalau usaha kombyang ini kenapa saya mau ya, karena ini amanah dari ibu saya yang harus meneruskan, sehingga saya teruskan sampai dari 2008 sampai sekarang 2023. Saran saya untuk teman-teman yang mau usaha apapun itu, nomor 1 memang harus niat untuk usaha, yang kedua memang harus tekun, karena tanpa ketekunan bosanan itu juga nggak akan berhasil. Karena proses keberhasilan itu dari beberapa kali kegagalan dalam usaha. Yang paling penting itu serius dan tekun. Gentongnya itu dari tanah liat, yang susah juga sih kalau nggak tahu pemesanan untuk gentongnya, tungkunya itu. Ya kalau kita menggunakan oven nanti jadinya kayak yang lain kue. Jadi kalau di oven itu jadinya pasti kayak kue-kue roti-roti pada umumnya itu loh Mas. Kalau ini kan memang tradisional, semuanya harus manual gitu. Kalau ini kan memang unik ya, jadi keras. Kalau roti itu sebenarnya kalau di oven itu lebih menguntungkan, mungkin begitu kecil dia bisa mekar. Kalau di pembakaran itu kan bedanya antara bahan dasar sama jadinya kan nggak begitu jauh. Tapi kalau di oven itu jadinya kan besar. Jadi semuanya memang manual. Itu yang membuat orang yang nggak bisa buat gitu. Makanya saya bertahan karena saya sendiri. Kalau banyak kompetitor kayak usaha yang lain itu kan dia naiknya cepet, turunnya habisnya juga cepet. Tapi karena saya ini monopoli sendiri, jadi sekurang apapun pasti masih bisa bertahan. Ya semua usaha itu memang mengalami naik turun pasti ya. Entah harga bahan bakunya naik, terus kita mau menjual harga kita naikkan, kesulitan pembelinya, itu sudah biasa. Karena mungkin saya sudah ngerti tentang usaha ini dari kecil, walaupun saya nggak intens di dalamnya, minimal ada ilmu-ilmu yang diberikan ibu saya. Jadi ya itu tadi nomor 1 memang harus tekun. Jadi tekun
pasti nanti kalau itu rezeki kita kan pasti tetap bertahan. Kalau misalnya yang terburuk memang kita nggak bisa jangkau harus selesai, tapi kita nggak boleh menyerah. Memang harus kerja keras, orang pada tidur kita mesti bangun, itu kan butuh proses. Saya dulu orang kantoran yang berangkat pagi, pulang rapi, wangi gitu kan. Sekarang saya harus bangun malam. Semuanya itu proses karena memang hidup itu ya butuh pengorbanan gitu. Kalau saya kebetulan pas bosan, saya kelingan ingat ibu saya. Bagaimana perjuangan di sana, sekarang ingat ibu saya. Perjuangan ibu saya itu jadi itu semangat buat saya. Karena anak-anak ibu saya semuanya alhamdulillah kan berhasil. Yang saya tahu waktu kecil saya dulu ya semalam itu paling buat cuman 1 tungku. Dulu 1 tungku doang. Karena prosesnya kan belum tahu, terus pasarnya juga belum tahu. Lagian pada saat itu kan bukan hanya tempat ibu saya aja, tadi ada yang lain yang buat. Ada beberapa di daerah Kepatihan, daerah Balong itu kan dulu buat memproduksi. Kalau saya sekarang ini mah tinggal meneruskan, walaupun bakul-bakul ibu saya itu sudah pada nggak ada. Tapi ya yang namanya rezeki nggak tahu, tak tahu-tahu ada muncul baru gitu. Jadi hampir sekarang asli yang istilah reseller ibu saya itu tinggal sedikit, karena memang kan ada yang sudah nggak ada, anaknya yang nggak mau nerusin itu. Kalau ibu saya itu ya selalu berpesan kalau mengerjakan sesuatu itu ya yang serius, disyukuri aja. Nanti kan kalau disyukuri itu pasti kan semuanya akan baik-baik saja. Ibu saya selalu berpesan itu. Dan pesan ibu saya yang saya jadi mau ngurus itu ya satu, kalau kamu mau hidup mulia ya teruskan kombyang ini. Itu yang saya nggak tahu maknanya seperti apa, tapi itu yang selalu saya ingat gitu. Oke guys, ini aku mau nyobain satu yang baru aja mateng dan panas-panas banget nih guys. Wah, yuk kita cobain langsung kompiang the best time. Mamam guys. Wow, crispy banget. Makan 2, 1 gitu kayak udah kenyang nih. Kompiang, kue burger Jawa legendaris guys. Hampir punah, satu-satunya di Solo loh ini produsennya. Popong di sini. Ya. Aku panas-panas ya. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on? Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean.